Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan perkuliahan kita hari ini, yaitu arsitektur dan organisasi komputer, model perangkat keras bagian pertama. Nah, outline yang akan dibahas pada materi ini adalah arsitektur DLX atau Deluxe arsitektur, kemudian format instruksi, pipeline hazard, pemodelan VHDL, dan pengembangan ASIC. Pendahuluan. Prosesor DLX atau prosesor Deluxe ini merupakan prosesor dengan arsitektur RISC yang dirancang sebagai general purpose processor ya. Nah, DLX ini memiliki panjang instruksi 32 byte. Panjang instruksi DLX atau prosesor Deluxe ini memiliki panjangnya 32 byte dengan tipe instruksi yaitu R-type, kemudian E-type, dan juga G-type. Nah, kelebihan prosesor ini adalah menjalankan instruksi dengan format yang dimengerti secara otomatis dan cepat. Prosesor DLX menggunakan arsitektur load and store atau ambil simpan dengan 5 tahapan, yaitu pipeline untuk menyelesaikan satu instruksi. Apa yang maksud dengan pipeline? Nah, di sini ada istilah pipeline ya. Yang dimaksud dengan pipeline di sini adalah teknik untuk ditunjukkan untuk meningkatkan kinerja prosesor. Ya, teknik yang ditunjukkan untuk menampilkan kinerja prosesor. Nah, kinerja yang baik berbanding terbalik dengan waktu proses. Kinerja yang baik akan berbanding terbalik dengan waktu proses. Semakin kecil waktu proses, semakin baiklah kinerjanya. Kemudian, di dalam arsitektur DLX ini ada 5 tahapan untuk menyelesaikan satu instruksi, yaitu IF atau Instruction Fetch, kemudian ID, Instruction Code, kemudian EX, Execute, kemudian Access Memory atau Memory Access, MEM, kemudian Write Back atau WB. Nah, panjang semua instruksi ini adalah 32 byte ya. Untuk arsitektur DLX ini panjangnya 32 byte. Arithmetic Logic Unit di sini merupakan tempat dilakukannya operasi aritmatik dan logik. Kemudian terdapat memori data untuk menyimpan data. Prosesor DLX adalah prosesor tipe RISC atau Reduced Instruction Set Computer yang memiliki 32 byte, 32 buah register dengan masing-masing panjang 32 byte, yaitu register 0 selalu bernilai 0, digunakan sebagai operan sumber jika memerlukan nilai 0. Nah, DLX memiliki program counter dengan panjangnya 32 bit, prosesor dengan sistem berorientasi pada 32 bit word. Jalur data prosesor DLX. Prosesor DLX ini memiliki 32 buah register dengan masing-masing panjangnya 32 bit. Ya kan? 2 buah register mempunyai fungsi khusus, yaitu register 0. Kemudian selalu bernilai 0. Register ini digunakan sebagai operan sumber jika memerlukan nilai 0. Nah, di dalam jalur data prosesor DLX di sini terdapat IF atau Instruction Fetch, kemudian ada Instruction Decode, dan juga ada Execute atau Address Calculation, kemudian Memory Access, dan juga Write Back, yang merupakan 5 buah tahapan tadi yang kita sebutkan untuk arsitektur prosesor DLX ini memiliki 5 komponen, yaitu pada seperti yang ada pada gambar halaman berikut.
program counter, di sini terdapat program counter, yaitu register yang berfungsi menampung nilai yang digunakan untuk menunjukkan alamat instruksi yang akan dieksekusi. Ya. Kemudian ada memori eksekusi, kemudian ada instruction memory atau memori instruksi atau IR atau ER. Memori tempat menyimpan sejumlah instruksi yang akan dijalankan. Kemudian ada register untuk instruction decode atau ID-nya. Di sini ada register, kumpulan register 32 bit. Ya, kumpulan register 32 bit tempat menyimpan nilai sementara. Kemudian ada ALU untuk execute address calculation, yaitu ALU ini berfungsi untuk tempat dilakukannya operasi aritmatika dan logik ya, karena ALU itu merupakan arithmetic logic unit. Kemudian ada MEM, ada memori di sini, memori akses, memori untuk menyimpan data. Nah, salah satu ciri dari arsitektur RISC ini adalah memiliki panjang instruksi yang sama. Di LX memiliki panjang instruksi 32 bit dengan 5 tahapan pipeline, yaitu IF, kemudian ID, kemudian X atau execute, kemudian memory access, dan juga write back ya. Tahapan write back ini menyediakan saluran bagi DLX sehingga dapat menyimpan kembali register untuk tahapan execute ya, menyimpan saluran bagi DLX, menyimpan saluran bagi DLX atau Deluxe, sehingga dapat menyimpan kembali register untuk tahapan execute atau X. Nah, hal ini akan mempercepat pelaksanaan operan, akan mempercepat pelaksanaan operasi register ke register oleh unit logic atau ALU yang berada di dalam tahap eksekusi. Di sini, tahap eksekusi atau address calculation atau eksekusi. Komponen utama prosesor DLX tadi udah disebutkan ya di atas atau keterangan dari gambar ini, yaitu program counter, memori, register, arithmetic logic unit, kemudian control unit ya, yang terdiri dari instruction register dan juga controller. Karakteristik prosesor DLX yaitu tadi udah beberapa di depan udah disampaikan di slide di atas ya. Karakteristiknya yaitu instruksi ambil simpan atau load store yang simpel atau sederhana, memiliki teknik pipeline untuk meningkatkan kinerjanya, memiliki register file yang dapat digunakan untuk tujuan umum, skema penerjemah atau instruksi yang sederhana, dan juga teknik kompilasi yang efisien. Format instruksi. Nah, terdapat 3 buah format instruksi. Terdapat 3 buah format instruksi, yaitu tipe R, tipe I, dan juga tipe J. Tipe R, register, tipe I, immediate, dan juga tipe J atau jump. Tipe R yaitu membutuhkan 3 buah register pada instruksinya, yaitu 2 buah register sumber dan 1 register tujuan. Kemudian tipe I atau immediate membutuhkan 1 buah register cyber, 1 buah register tujuan, dan nilai 16 bit. Tipe J atau jump terdiri dari opcode dan 26 bit operand. Bagian dari instruksi tipe R yaitu kode operasi 6 bit dari bit 0 sampai bit 5, kemudian register sumber atau RS1 dan RS2 5 bit dari bit 6 sampai 10, dan RS2 itu 5 bit dari bit 11 sampai 15, register tujuan 5 bit dari 16 sampai 20, dan fungsi 11 bit dari bit 21 sampai 31. Bagian instruksi untuk tipe immediate
yaitu kode operasi 6 bit 0 sampai 5, RS-nya 6 sampai 10, RD-nya 11 sampai 15, dan fungsi 11 bit dari bit 16 sampai 31. Tipe jump bagian instruksi tipe array, kemudian kode operasinya 6 bit dari bit 0 sampai 5, alamatnya atau addressnya 26 bit dari bit 6 sampai 30. Pipeline pada prosesor DLX. Pipeline dapat dibuat pada jalur data DLX dengan sedikit perubahan dengan memulai instruksi baru pada setiap siklus clock. Ya, setiap siklus clock dari bagian sebelumnya menjadi pip stage, salah satu siklus dalam pipeline. Nah, pengerjaan dari suatu instruksi dibagi dalam tahapan-tahapan, di mana setiap tahapan mengerjakan satu bagian instruksi secara paralel. Pipeline tidak mengurangi waktu eksekusi dari instruksi yang dijalankan secara individu. Justru pipeline ini mampu meningkatkan jumlah keluaran atau throughput-nya. Throughput adalah banyaknya instruksi dieksekusi setiap waktu. Banyaknya instruksi yang dieksekusi dalam setiap waktu. Throughput. Hambatan dalam pipeline yaitu terdapat situasi disebut hazard atau resiko yang mencegah instruksi berikutnya dalam rangkaian instruksi eksekusi selama siklus clock tadi, yang ditandai oleh 3 kelas hazard yang menunjukkan kinerja kecepatan ideal pipeline, yaitu yang pipeline hazard, yaitu risiko pipeline. Kemudian terdapat 3, yaitu suatu kondisi yang sering terjadi bila terjadi tarik-menarik antara membuat sistem yang minimalis dengan biaya yang rendah dengan kecepatan tinggi, dan seterusnya. Kemudian terdapat 3 jenis risiko hazard, yaitu risiko struktur, kemudian risiko data, dan risiko kendali. Ya, terdapat 3 jenis risiko hazard, yaitu risiko struktur. Risiko struktur ini akibat dari konflik sumber daya pada saat perangkat keras tidak dapat mendukung semua kemungkinan kombinasi instruksi dalam eksekusi yang simultan. Risiko data ya yang timbul saat instruksi tergantung pada hasil instruksi sebelumnya. Kemudian hazard kendali atau risiko kendali yang timbul dari pipelining, percabangan, dan instruksi lain yang mengubah PC atau program counter. Struktur hazard, kemudian data hazard, penjelasannya, kemudian kontrol hazard. Modelan VHDL. Very High Speed Integrated Circuit Hardware Description Language, yaitu sebuah bahasa untuk menjelaskan atau memodelkan perangkat keras digital. Instruksi dalam VHDL ini dieksekusi secara bersamaan atau concurrent, atau juga bisa dilakukan dieksekusi secara sekuensial atau berurutan. Kemudian bahasa VHDL telah ditetapkan berdasarkan standar internasional yaitu EEE3E. Digunakan untuk pengembangan application specific integrated circuit, dipakai untuk memodelkan perilaku sistem terbebas dari teknologi targetnya. Oke. Ini merupakan pengembangan tahapan perancangan perangkat keras, yaitu terdapat spesifikasi, kemudian pemodelan VHDL, simulasi VHDL, sintesis, netlist gerbang, simulasi VHDL, layout, dan validasi. Teknik pemodelannya berikut. Abstraksi memberikan gambaran bagian sistem dengan tingkat detail yang berbeda. Kemudian modularity memberikan kemudahan bagi perancang untuk memilah-milah blok fungsi untuk menulis satu model untuk setiap bagian, yaitu pemisahan pada beberapa bagian rancangan dengan tujuan untuk mengurangi kompleksitas. Oke, saya kira itu untuk penjelasan singkat terkait materi hari ini. Terima kasih.